Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya sebagai pembuka pada video presentasi dari kelompok 5. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Imelda Apriani dengan NPM 2312011517 dan rekan-rekan saya lainnya. Kali ini kelompok saya akan menjelaskan materi mengenai kelembagaan negara yang meliputi kekuasaan pemerintahan negara dan juga lembaga tinggi negara. Dan nantinya rekan-rekan saya juga akan menjelaskan mengenai apa sih itu lembaga, badan, dan komisi negara, serta susunan ketatanegaraan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Selanjutnya materi pertama yang akan dibacakan oleh Afdal. A few moments later. Baiklah, saya akan menyebutkan apa saja poin-poin yang akan kami jelaskan di dalam materi kali ini. Yakni yang pertama, kekuasaan pemerintah negara. Lalu yang kedua, lembaga tinggi negara lapis pertama. Yang ketiga, lembaga negara lapis kedua, dan juga seterusnya. Di sini saya akan menjelaskan tentang poin pertama, yakni kekuasaan pemerintahan negara. Kedudukan lembaga negara di Indonesia tentu dipengaruhi pula oleh adanya konsep trias politika di Indonesia, yang menitikberatkan pada adanya pemisahan kekuasaan. Kekuasaan negara itu harus dicegah, jangan sampai berada dalam satu tangan. Ada 3 cabang kekuasaan, yang pertama, kekuasaan legislatif. Kekuasaan ini merujuk pada pemerintahan yang bertanggung jawab atas membuat undang-undang. Biasanya terdiri dari parlemen atau kongres yang terdiri dari anggota yang dipilih oleh rakyat. Lalu yang kedua, eksekutif. Kekuasaan ini adalah pemerintahan yang bertanggung jawab atas pelaksanaan undang-undang yang telah dibuat oleh kekuasaan legislatif. Kekuasaan eksekutif biasanya dipegang oleh kepala negara, contohnya presiden, raja, perdana menteri, dan lain-lain. Lalu, selanjutnya yakni kekuasaan yudikatif. Kekuasaan ini bertanggung jawab atas penafsiran undang-undang dan penegakan hukum. Tujuan utamanya adalah memastikan keadilan, menegakkan hukum, dan melindungi hak-hak individu. Terdapat suasana check and balance, di mana dalam hubungan antar lembaga negara itu terdapat saling menguji sehingga ada perimbangan kekuasaan. Apa itu lembaga negara? Hampir seluruh pengertian konstitusi dan pengertian hukum tata negara memuat mengenai lembaga negara. Bahkan lembaga-lembaga negara memiliki fungsi strategis dalam upaya mewujudkan tujuan negara. Menurut Roger F. Soltau, lembaga negara dapat diartikan sebagai organ yang melaksanakan tujuan-tujuan dari negara. Menurut Hans Kelsen, dalam bukunya mengartikan organ negara sebagai siapapun yang menjalankan suatu fungsi yang ditetapkan oleh tatanan hukum. Fungsi ini baik berupa perbuatan norma maupun pelaksanaannya. Dalam pasal 2 Undang-Undang Dasar 1945 ditemukan istilah badan negara untuk menggambarkan lembaga negara yang telah ada atau eksis dibentuk sebelum dibentuknya lembaga negara yang baru menurut Undang-Undang Dasar 1945. Istilah badan negara dan Undang-Undang Dasar 1945 diubah menjadi lembaga negara dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Terima kasih kepada rekan saya yang sebelumnya telah menyampaikan materi. Perkenankan saya Oktario Ramadan menyampaikan materi selanjutnya mengenai klasifikasi lembaga negara di Indonesia. Di Indonesia, lembaga-lembaga negara tidak lagi memiliki satu lembaga tertinggi yang berdiri sendiri sejak amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Sebaliknya, lembaga negara dikelompokkan ke dalam 4 tingkatan atau lapisan yang berbeda. Meskipun terdapat hierarki, lembaga-lembaga dalam tiap tingkatan memiliki kedudukan yang setara. Pada tingkat pertama, terdapat lembaga negara yang dibentuk berdasarkan amanat langsung dari Undang-Undang Dasar 1945. Keberadaan dan kewenangan lembaga-lembaga ini diatur lebih lanjut dalam perundang-undangan, seperti undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden, dan keputusan presiden. Lembaga-lembaga pada tingkatan ini memiliki peran yang sangat penting dalam ketatanegaraan di Indonesia. Sementara itu, pada tingkatan kedua, terdapat lembaga-lembaga negara yang dibentuk berdasarkan undang-undang. Eksistensi dan kewenangan lembaga-lembaga ini dijabarkan lebih lanjut dalam peraturan pemerintah, peraturan presiden, dan keputusan presiden. Lembaga-lembaga pada tingkatan ini umumnya memiliki tugas dan fungsi yang lebih spesifik dibandingkan lembaga-lembaga pada tingkatan pertama. Oke, lebih lanjut, pada tingkatan ketiga terdapat lembaga-lembaga negara yang dibentuk melalui peraturan pemerintah atau peraturan presiden. Kewenangan dan tugas lembaga-lembaga ini diatur lebih lanjut dalam keputusan presiden.
lembaga-lembaga ini pada tingkatan ini umumnya memiliki cakupan tugas yang lebih sempit dan spesifik. Untuk yang terakhir, pada tingkatan keempat, terdapat komite-komite yang dibentuk melalui peraturan menteri. Keberadaan dan kewenangan komite-komite ini diatur lebih lanjut dalam keputusan menteri atau keputusan pejabat di bawah menteri. Umumnya, komite-komite pada tingkatan ini bersifat ad hoc dan memiliki tugas serta fungsi yang berkaitan dengan bidang tugas menteri yang mengeluarkan peraturan tersebut. Nah, perlu digarisbawahi bahwasannya peraturan menteri tidak dapat membentuk lembaga negara, tetapi dapat membentuk komite dengan kewenangan yang lebih terbatas. Namun, meskipun bukan lembaga negara, komite-komite yang memiliki peran penting dalam mendukung pelaksanaan tugas-tugas tertentu di lingkungan kementerian. Dengan klasifikasi lembaga negara yang berlapis ini, Indonesia memiliki struktur ketatanegaraan terstruktur dari kemungkinan adanya pembagian kewenangan serta tugas yang lebih spesifik dan efektif di antara lembaga-lembaga negara yang ada. Lembaga negara dalam tiap lapisan dibagi menjadi 4 ring. Ring pertama terdiri dari Presiden dan Wakil Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, MPR, Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Agung, dan Badan Pemeriksa Keuangan. Di ring kedua terdiri dari Kementerian Negara, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, TNI, Kepolisian, KPU, Kejaksaan Agung, KPK, dan lain-lain. Di ring ketiga terdiri dari Dewan Pertahanan Nasional, Lembaga Pertahanan Nasional, Badan Kepegawaian Negara, dan lain-lain. Di ring keempat terdiri dari Komite Nasional Ekonomi Kreatif, Tim Koordinasi Penataan Ruang Nasional, Komite Nasional Pemanfaatan Dana Bantuan Operasi Sekolah, dan lain-lain. Selanjutnya mengenai klasifikasi lembaga negara, terdapat perbedaan pendapat mengenai para ahli terkait klasifikasi lembaga negara. Perbedaan pendapat terjadi karena berbedanya standar ataupun batasan mengenai kelembagaan negara. Para ahli memiliki sudut pandangnya masing-masing mengenai klasifikasi lembaga negara, seperti halnya Jelinek dan Mukhtar yang mengklasifikasikan lembaga negara sebagai lembaga negara langsung dan tidak langsung, Jimli Asidik yang mengatakan bahwa lembaga negara terkadang disebut dengan lembaga pemerintahan, lembaga pemerintahan dan departemen, dan lembaga negara saja. Kemudian ada Sadid Isra yang mengklasifikasikan lembaga negara menjadi 3 kelompok, yaitu lembaga negara yang berlandaskan landasan hukum pembentukan, lembaga negara yang berlandaskan fungsi, dan yang terakhir lembaga negara yang berlandaskan kedudukannya. Dasar hukum lembaga tinggi negara, yaitu pertama, Presiden dan Wakil Presiden. Dasar hukumnya diatur dalam bab 3 tentang kekuasaan pemerintahan negara, yaitu pasal 4 sampai pasal 16. Yang kedua, Majelis Permusyawaratan Rakyat atau dikenal dengan MPR. Dasar hukumnya adalah bab 2 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, yaitu pasal 2 sampai pasal 3. Yang ketiga adalah Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR. Dasar hukum dari Dewan Perwakilan Rakyat adalah bab 7 tentang Dewan Perwakilan Rakyat, pasal 19 sampai pasal 228. Yang keempat adalah Dewan Perwakilan Daerah, yaitu dasar hukumnya diatur dalam pasal 7A tentang Dewan Perwakilan Daerah, yaitu pasal 22C sampai pasal 220. Yang kelima adalah Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK. Dasar hukum dari BPK adalah bab 9 tentang kekuasaan kehakiman, yaitu pasal 244. Yang keenam adalah Mahkamah Agung atau MA. Dasar hukumnya adalah bab 9 tentang kekuasaan kehakiman, pasal 24A. Yang ketujuh adalah Mahkamah Konstitusi atau MK. Dasar hukumnya adalah bab 9 tentang kekuasaan kehakiman, yaitu pasal 240. Seperti yang telah disampaikan sebelumnya, pengaturan lembaga negara utama atau lapisan pertama diatur dari pasal 1 sampai pasal 24. Dalam rangkaian pasal tersebut terkandung tugas dan kewenangan tiap lembaga tersebut, antara lain Presiden dan Wakil Presiden selaku pemegang kekuasaan pemerintahan dan pelaksana undang-undang, membuat PP dan mengangkat menteri. Kemudian ada MPR, DPR, DPD sebagai legislator. MPR mengubah dan menetapkan UUD, juga mengangkat presiden, juga wapres. DPR membentuk UU, APBN dan pengawasan, dan DPD hanya sebatas mengajukan dan ikut membahas RUU. Kemudian ada BPK sesuai namanya, Badan Pemeriksa Keuangan, memeriksa pengelolaan keuangan negara. Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi dan menguji peraturan perundang-undangan terhadap undang-undang. Yang terakhir, MK melakukan judicial review, menguji UU terhadap Undang-Undang Dasar, juga memutus sengketa parpol dan pemilu. Audio Jungle.